kalaupun ada survei, surveinya sangat konsisten di urutan ketiga untuk Anies Baswedan. Dan kalau diperdalam, ini yang paling mutlak nih, mereka itu cuma rebutan cawapres, nggak bisa rebutan capres. Membaca penelitian doktor ya S3 bahwa ketika ada yang bertanya bagaimana mengalahkannya, salah satu cara yang disebutkan adalah caranya Paul Jang. Saya yakin benar banyak yang terguncang dan murtad gara-gara channel ini, gara-gara teriakannya khas Paul Jang itu, yakin banget. Lalu yang kedua menurut saya adalah yang seperti Sofiatul, dia kayaknya kuat dalam mengkritisi sejarah Islam. Lanjut ke Jamada. Ya, bagaimana suaranya? Harusnya lebih baik ya. Ya, ini seperti kalau tadi di toilet zaman kuno, ini toiletnya rada modern, Pak. Apa-apa boleh. Terima kasih ya. Jadi saya hanya mau menanggapi, jangan terlalu khawatir. Jadi tadi yang digambarkan oleh Pak Santi Amer sebenarnya tidak segawat seperti itu. Saya katakan apa? Karena mereka sekarang ini saya kan sering mengulang tuh, Muslim itu tidak mayoritas, jadi mereka banyak tingkah, bikin segala macam itu, ada namanya syariah, ada namanya 10% tadi yang terangkan oleh Pak Santi Amer, sudah membuat undang-undang berdasarkan syariah Islam. Kenapa? Simpelnya, coba lihat kita sekarang. Itu saya katakan dari dulu Muslim itu hanya 40%, yang mayoritas itu non-Muslim. Makanya kita harus channel ini harus menguatkan non-Muslim dalam pemilu dan pilpres. Bukti pertama, saya sudah ngomong mengenai sensus dan saya nggak akan ulang. Saya ngomong bukti yang sekarang. Pencapresan Anies Baswedan saja belum fix. Kalaupun ada survei, surveinya sangat konsisten di urutan ketiga untuk Anies Baswedan. Dan kalau diperdalam, ini yang paling mutlak nih, mereka itu cuma rebutan cawapres, nggak bisa rebutan capres. Jadi kita yang kudu pintar, yang non-Muslim ini, untuk menyatukan suara. Jadi kalau nanti misalnya ada kompetisi, ya Anies Baswedan nggak jadi capres. Tuh. Kalaupun nanti ada kompetisi, ya nanti kompetisinya hanya capres-capres nasionalis itu sebenarnya. Dan ini mereka sudah sadari bahwa mereka cuma kalau gampangnya liga cawapres. Kalau ada liga kompetisi liga utamanya itu mereka cuma liga kelas 2 gitu. Kenapa? Ya karena by nature yang saya ngomong gitu. Indonesia itu bukan Muslim radikal, atau kalau Muslim itu ada yang didefinisikan dengan ajaran Islam yang diakui oleh Somad, di mana teroris Muslim adalah mati syahid, ya, dan harus Muslim yang berani menutup rumah ibadah, itu nggak banyak, paling tinggi 40%. Gitu. Dan NU, itu yang harus saya perhatikan nih, harus saya tekankan, NU itu 50%, baru nyamuk masuk. NU itu 50% lebih sedikit, itu radikal. Jadi setelah digabung 50% NU lebih sedikit, dan Muhammadiyah plus PKS, Hizbut-Tahrir dan sebagainya, itu 40%. Jangan mereka dibiarkan menguasai Indonesia seolah-olah mereka kuat. Nah, sekarang kita yang harus cerdas. Cerdas lah. Biasanya non-Muslim cerdas. Turunan Israel kan. Turunan anak Tuhan kan. Israel rohani kan. Nah, disitulah dimainkan gitu. Nah, itu saja komentarnya Pak Paul.
Boleh. Justru yang Jadi gini, Pak Paul, ya. saya coba timpalin sedikit komentar Pak Gajah Mada ya, biar Boleh. lebih rame, biar lebih berkembang. Jadi gini Pak Gajah Mada, kalau menurut saya Pak Santi Amer bersuara, kita bersuara itu bagus. Jadi artinya kita menampilkan data, informasi supaya publik mendengar. Dan pemerintah juga mestinya bisa bertindak lebih tegas agar hal-hal yang negatif, hal-hal yang model-model kadrun lakukan lewat intimidasi, diskriminasi, peraturan-peraturan, bahkan mengajak sekarang UAS itu pejabat-pejabat pemerintah di daerah itu untuk membantu mempersulit, melarang pembangunan gereja dan yang lain-lain, itu biar semakin diketahui publik bahwa itu sesuatu yang ngaco, salah, dan bisa merusak NKRI itu sendiri apabila pemerintah nggak berani tegas. Jadi tujuan kita itu untuk pencerdasan buat publik. Kenapa? Karena kita nggak bisa menganggap, walaupun tadi Pak Gajah Mada bilang Muslim mungkin hanya 40%, kita oke lah katakan kita anggap seperti itu. Tapi katakan 10% saja mereka ada apabila melakukan hal seperti itu, nggak apa-apa, harus memang disuarakan supaya hal-hal itu semakin jadi 0%, kalau bisa 1%, 0%, semakin diminimalisir gitu lewat pencerdasan publik. Jadi bukannya artinya kita membesar-besarkan, tetapi justru kita membongkar ajaran-ajaran yang ngaco supaya semakin diminimalisir hal-hal seperti itu begitu. Karena kita ketahui kayak pilkada Jakarta saja, Anies yang mungkin bukan sosok yang apa-apa, tetapi lewat politisasi agama, ya influence-nya itu bisa saja jadi mencekam. Pada saat itu kan kelihatannya mencekam begitu ya, walaupun kita nggak yakin untuk nasional akan mampu seperti itu begitu ya, ya karena faktor NU di Jawa dan non Muslim yang lainnya di luar Jakarta, berbeda kasusnya dengan yang di Jakarta begitu. Tetapi kita anggap setiap apapun, hal-hal yang sekecil apapun harus kita minimalisir, kalau bisa zero tolerance begitu, nggak ada lagi toleransi terhadap politisasi agama yang dipakai untuk berkuasa, untuk memenangkan suara, tapi melakukan dengan cara-cara yang kotor, yang nggak beradab, yang amoral begitu. Jadi intinya itu sih kalau menurut saya. Ya setuju, saya setuju dengan pendapat SK ya, bahwa memang kalau bisa 0%, dan saya pun ingin melakukan seperti itu sebenarnya ya, dalam banyak channel di era multimedia dan internet ini gitu. Jadi kalau misalnya mereka Anies Baswedan pernah menang di Jakarta, kita kan bisa tunjukkan misalnya bahwa kinerja Anies Baswedan jelek, supaya, dan memang jelek kan, saya ada di Jakarta, banyak yang sudah bagus malah jadi jelek gara-gara Anies Baswedan, dan korbannya banyak. Itu yang disampaikan terus, digaungkan terus. Kalau mereka sih percayanya Anies Baswedan berhasil, tinggal yang lain ngomong bahwa itu tidak berhasil, sebaliknya gitu. Banyak proyek bongkar pasang, bahwa banyak pekerjaan seperti rumah sakit jadi rumah sehat, cuma ganti nama doang gitu kan. Tidak ukuran kinerjanya itu ya sebenarnya tidak berhasil kalau pakai kita standar yang benar atau standar pemerintahan sebelumnya di mana ada Ahok dan juga ada Jokowi ya. Nah, lalu bagaimana teknik yang lain? Kalau bicara tekniknya channel ini, di mana Paul Zhang itu membuat orang terperanjat ketika ngomong goblok kamu, tolol kamu, kan kira-kira kayak begitu. Saya sudah sampaikan karena saya sudah membaca penelitian doktor ya S3, bahwa ketika ada yang bertanya bagaimana mengalahkannya, salah satu cara yang disebutkan adalah
caranya Paul Jang. Saya yakin benar banyak yang terguncang dan murtad gara-gara channel ini, gara-gara teriakannya khas Paul Jang itu, yakin banget. Lalu yang kedua menurut saya adalah yang seperti Sofiatul. Dia kayaknya kuat dalam mengkritisi sejarah Islam, ajaran Islam, termasuk hadis, gitu kan. Bahkan Muhammad juga dijelaskan sejarahnya itu dia sebenarnya anak haram. Buku saya juga kaget itu. Walaupun dia merujuk orang lain, tapi dia meneliti hal seperti itu. Berdasarkan hadis juga, bahkan ya anak haram gitu sebenarnya, karena ibunya itu Salome gitu, punya banyak suami gitu. Jangan itu jelek kalau menurut pandangan saat itu juga jelek. Dan lalu yang terakhir Saifuddin Ibrahim. Jadi dia yang menantang benar-benar kan kritik kepada Muhammad KC adalah dia tidak paham. Gitu. Tidak paham Quran, tidak paham hadis, hanya sekedar pergi ke Arab saja, jadi tahu bahasa Arab gitu. Tapi kalau sudah Saifuddin Ibrahim yang ngomong, ya itu mengerikan buat mereka. Buktinya tidak ada satupun ulama. Kan Paul Jang ini adalah gembala kita, gembala domba-dombanya. Gembala, sebutlah gembalanya umat Kristen di Indonesia. Dia kan sekarang harus ngejagain domba-dombanya. Dengan cara apa? Kalau pastor di Amerika Latin, dia angkat senjata. Karena dia adalah dengan teologi kebebasan, ya, yang lebih sedikit sosialis, dan ternyata domba-dombanya itu cenderung ke sana. Jadi dia diangkat senjata, diangkat bedil gitu. Nah, tapi kalau di sini ya harus begini, seperti Paul Jang salah satu seorang pendeta harus seperti itu gitu. Jadi terbukti ulama yang harusnya menjaga domba-dombanya ada di MUI atau ada di Nahdlatul Ulama atau yang ada di Muhammadiyah, mereka kan dapat gaji dari umat Muslim sebenarnya, ya, dalam bentuk satu dan lain cara dan lain hal, malah dari pemerintah dia dapat. Ketika ditantang oleh Saifuddin Ibrahim, nggak ada yang berani. Yang disodorkan adalah Jonathan gitu. Terus ya orang yang ngeledek, orang yang menghina dengan kebohongan-kebohongan. Lalu di counter dengan ya Muslim hanya bisa berbohong dan sebenarnya dia dengan pedang, dan memang dari zaman dulu hanya dengan pedang. Pak Fauzan mengatakan Idul Fitri itu perayaan perampokan, kaget mereka. Saya sendiri terpengaruh mau mengucapkan selamat Idul Fitri, jadinya waduh ini selamat merampok nih kan. Wah repot kan gitu kan. Perang Badar itu adalah perang perampokan dari 7 kali perampokan. Nah, perang Badar itu yang sukses, 6 kali perampokan gagal. Wah, kaget saya mendengar sejarah tersebut gitu kan di Idul Fitri kemarin belum lama. Nah, jadi sebenarnya sudah semakin terpojok dan harus diteruskan memang karena mereka dengan kebohongan dan akhirnya mereka semakin galak terhadap apologet. Ya. Karena ada Sofiatul gitu kan yang menjelasin gitu kan. Dan Paul Jang juga gitu. Jadi mereka lebih jadi kalau dulu pedang, sekarang intimidasi apologet. Yusuf Mandebulu yang diserang, habis itu 2 anaknya. Dan mereka udah ketebak ya caranya hanya seperti itu. Tapi di zaman sekarang itu backfire. Karena eranya udah nggak zamannya lagi melakukan intimidasi gitu. Begitu juga ketika tadi saya katakan di DKI, ya, di DKI itu P3 pernah menang, ya jadi nggak heran. Istilahnya dulu mereka bisa menggalang cukup efektif gitu. Tapi akhirnya backfire, di mana kinerja Anies Baswedan memang tidak terbukti. Begitu juga partai-partai pendukung, sebutlah kayak di Partai Demokrat, SBY itu oleh Samsudin Haris dari LIPI, ini dokter yang ngomong, dia itu provokator tingkat tinggi. Sampai sekarang pun jadi korban itu Partai Demokrat. Yang tadinya jauh ya suaranya itu banyak, kursinya sekarang turun. Ya, jadi backfire juga. Bahkan mungkin nanti akan turun lagi. Gitu. Karena kesulitan sekali sekarang dia mendorong ketum Partai Demokrat yaitu anaknya AHY untuk jadi cawapres saja nggak bisa. Gitu. Cawapresnya Anies saja belum tentu. Bahkan Anies Baswedan belum tentu juga jadi capres gitu kan.
Nah, sekarang ya saya setuju pada SK ya saudara, bahwa memang perlu kalau bisa 0% dan memang harus 0% karena ada banyak juga misalnya bantuan kepada pesantren itu kan dana APBN gitu sebenarnya. Dan dana APBN itu di zaman sekarang ya dan banyak sekali yang namanya duit APBN yang kalau misalnya kayak Jokowi seperti Jokowi, dia memang ada sumbangan dari negara Arab untuk membangun masjid di Solo. Tapi kan keluar juga itu separohnya kalau nggak salah dana dari APBN gitu. Belum lagi kalau di Jabar, Masjid Al Jabar yang 1 triliun gitu. Itu pasti akan merusak APBD Jawa Barat ketika zamannya gubernur yang sekarang ini. Ya. Nah, jadi ya itu kita harus pinter menaikkan isu yang memang sudah ketinggalan zaman. Cara-cara intimidasi, cara-cara berbohong ya dalam menguasai negeri. Tetapi dalam sejarah memang cara mereka berhasil. Terbukti apa? Ya, yang paling berhasil itu di Maladewa. Yang tadinya 100% Buddha sekarang 100% Muslim. Karena kalau mereka itu beragama selain Islam di penjara, kan repot kan kalau begitu. Nah, yang dijagain adalah betul ya. Jadi kita nih mengarah kemana nih? Indonesia itu masuk ke arah yang kalau bahasanya Santi Amer hukum penaklukan. Nah, hukum penaklukan itu harus diserang terus. Ya. Jadi seperti di Padang, mewajibkan non-Muslim, siswi non-Muslim harus memakai jilbab. Ya, harus didorong kepala wali kota Padang itu dihukum. Begitu juga Bupati Kerawang itu dihukum. Termasuk wali kota Bogor juga yang 15 tahun ya yang membuat GKI Yasmin itu tidak bisa dibangun sekalipun menang dari sisi atau menang dari sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Itu menunjukkan bahwa Indonesia ini hukumnya nggak jelas. Nah, kalau saya bilang jangan ada diskriminasi hukum. Jadi jelas, jangan ada diskriminasi warga negara. Misalnya yang boleh naik pangkat di BUMN harus Muslim misalnya. Nggak boleh seperti itu. Diserang terus. Jadi presiden yang seperti itu, menteri yang seperti itu selalu dikritik. Sampai sekarang masih ada. Saya masih mendengar diskriminasi jabatan. Harus Muslim dulu. Anda harus berubah. Kita harus tahu dong cara misalnya mengkritisi hukum penaklukan tersebut. Karena nanti lama-lama seperti di Pakistan, warga negara non-Muslim itu hanya kebagian pekerjaan kelas rendah. Di Pakistan itu udah susah, tapi juga tambah susah gara-gara non-Muslimnya hanya boleh mengambil pekerjaan kelas rendah. Tetapi selama ini ya seperti di Maladewa itu berhasil. Afghanistan itu dulu Buddhis. Indonesia itu dulu Buddhis. Malaysia juga Buddhis. Ini yang bukan saya ngomong. Yang ngomong adalah pendeta Buddha sebenarnya. Nah, jadi cara-cara mereka itu sudah berhasil, tapi sudah ketinggalan zaman. Dan mereka tidak mau berubah. Dan menganggap bahwa teknologi kafir atau cara-cara kafir jangan dilakukan. Sebenarnya mereka rusak sendiri. Mereka melakukan self-destructive dengan cara-cara lama yang mereka yakini. Lihat saja kemarin. Ya. Idul Fitri kemarin. Muhammadiyah sudah hari Jumat. Itu ada namanya Thomas Jamaluddin dan satu lagi peneliti BRIN. Apakah jemaah Muhammadiyah harus dihukum mati nih? Itu mereka yang ngomong. Thomas Jamaluddin sama satunya lagi BRIN sampai jadi rame. Ya, tapi karena itu orang elit di BRIN ya, atau Muslim elit, mungkin Muslim NU ya, agak takut-takut tuh Muhammadiyah. Itu minta dihukum administratif saja, tapi itu terjadi. Jadi mereka kitabnya sama, mereka hadisnya sama, tetapi ketika menentukan hari Idul Fitri salah.
Beda itu, yang satu hari Jumat, yang satu hari Sabtu. Thomas Jamaluddin mengatakan apa yang dilakukan Muhammadiyah itu ya sudah istilahnya puluhan tahun sebenarnya. 19 tahun kalau nggak salah. Pokoknya lebih dari 10 tahun. Sudah ketinggalan zaman. Cara penentuan hari saja sampai tadi mutarohan nyawa itu, apa saya bunuh gitu, kira-kira kayak begitu. Kan gaya mereka biasanya kalau kafir bunuh kan, ini sesama muslim gitu. Jadi kalau kita sebut, oh kamu udah nggak puasa nih hari Jumat, haram kamu makannya, kan repot kalau begitu, kalau non muslim bilang begitu kan. Nah, jadi mereka sendiri kacau sebenarnya. Doktrin yang mereka bangun kacau. Dalam satu negara aja kacau. Ya. Muhammadiyah dan NU kan sebenarnya muslim-muslim juga gitu sebenarnya. Nah, yang harus kita cegah seperti Mahfud MD dan Maruf Amin. Jadi maksudnya politikus muslim yang masuk pemerintah. Ternyata tadi kan saya bilang orang NU itu separuh lebih itu sebenarnya radikal. Nah, Mahfud MD ini seorang nasionalis, tapi dia takut karena rumahnya ini pernah digeruduk. Itu buat tradisi Indonesia namanya, atau suku-suku tertentu ya. Kalau digeruduk itu adalah penghinaan sebenarnya. Dan itu rumahnya Mahfud MD pernah, sehingga dia belain yang namanya Somad. Dan memang kalau tipuan Maruf Amin sebagai wapres yang dulu mengatakan minta maaf ketika dia akan jadi wapres, dan setelah jadi wapres jadi membela Somad juga, nah itu memang triknya mereka. Mereka anggap pintar kalau mereka berbohong. Nah, kita harus sampaikan cara-cara manipulatif seperti itu salah. Udah nggak, pokoknya akan backfire terhadap NU. Kita nggak mau pilih lagi orang NU yang seperti itu. Nah, itu saja. Terima kasih. Pak Robert, silakan Pak Robert.